Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soli dan soliha. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Untuk mendapatkan keberkahan kita pada pertemuan kali ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang siapkan alat tulisnya ya. Dan silahkan disimak video pembelajarannya dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran pecahan, mengubah berbagai bentuk pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan menonton dan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep dan mengubah berbagai bentuk pecahan dengan tepat. Yang kedua, dengan menonton dan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan soal dalam mengubah berbagai bentuk pecahan dengan tepat. Oke, sebelum kita memasuk materi lebih dalam lagi, masihkah anak-anak Bunda mengingat materi apa sih yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Oke, iya, operasi hitung bilangan caca. Nah, jadi kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah memahami bagaimana konsep operasi hitung campuran dalam bilangan caca ataupun penyelesaian dalam soal cerita bilangan caca ya. Alhamdulillah, anak-anak Bunda bisa mengikuti dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan langsung memahami materi selanjutnya, yaitu operasi hitung campuran pecahan. Nanti mengubah berbagai bentuk pecahan yang akan kita kerjakan atau kita pelajari hari ini. Oke, operasi hitung campuran pecahan, atau nanti kita akan membahas satu persatu bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, di sini ada keywordnya, ada kata kuncinya. Caranya adalah mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, dan seterusnya. Coba perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada 6 ya contoh soalnya. Misal yang pertama 3 dibagi per 10 itu berarti langsung kita bagikan saja 0,3. Dari mana 0,3 Bunda? Ingat, setiap angka yang berada di belakang koma itu satu angka ya, satu angka di belakang koma itu menunjukkan dia 10. Misalnya 3 per 10 itu sama artinya berarti 0,3. 3 ini yang penyebutnya. Nah, yang kedua 45 per 100 itu berarti 0,45. Nah, jadi dua angka ya setelah komanya. Nah, itu menandakan dia per 100. Begitu juga selanjutnya. 125 per 1000 itu sama halnya 0,125. Yang keempat, kita bisa mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal dengan cara, misalnya untuk contoh nomor 4. Nomor 4 ini ada 3 per 4, itu sama artinya kita jadikan 100 dulu. 4-nya dijadikan 100 dulu. Kenapa jadikan 100 Bunda, nggak 10 aja? Karena pengali antara 4 tidak ada yang menghasilkan 100, kecuali angkanya koma-komaan ya. Nah, ini kita jadikan 100 dulu. Jadi 3 antara penyebut sama pembilangnya ya. Jadi kalau di atas itu pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Nah, 3 dikali 25, 4 dikali 25 untuk menjadi penyebutnya 100. Dapatlah hasil pengalinya 3 dikali 25, 75. Terus 4 dikali 25 yaitu 100, sama dengan 0,75. Selanjutnya, ini ada nomor 5, ada pecahan campuran.
Nah, pecahan campuran ini bisa kita jadikan untuk menjadi pecahan desimal, kita jadikan dulu pecahan biasa. Bagaimana caranya, Bunda? Caranya adalah 5 dikali 1 itu 5, ditambah 2, 7. Oke, 7 sebagai pembilang dan penyebutnya adalah 5. Oke, kalau sudah dapat pecahan biasanya, baru kita rubah dulu. Angka 5 dikali berapa hasilnya akan menjadi 100. Ya, sama-sama dikali 20. Nah, kalau kita dikali 20, semuanya antara penyebut sama pembilang harus dikalikan 20 semua. Jadi 7 dikali 20, 140, dan 5 dikali 20 sama dengan 100. Lalu kita bagi 140 dibagi 100, dapatlah hasilnya 1,40 atau dapat kita sederhanakan 1,4. Nah, nomor 6, sama seperti sebelumnya, ini sudah menjadi pecahan biasa, kita akan merubah menjadi pecahan desimal. Berarti, kalau kita lihat dulu penyebutnya, kita jadikan antara ada yang 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Nah, kalau dikali 10 tidak memungkinkan. 8 dikali berapa hasilnya 10 tidak memungkinkan ya. Kalau 8 dikali berapa hasilnya 100 juga tidak memungkinkan. Jadi alternatifnya berarti penyebutnya itu 1000. Maka 8 dikali 125. Penyebutnya dikali 125, pembilangnya dikali 125. Jadi 5 dikali 125 sama dengan 625 per penyebutnya berapa? 8 dikali 125 hasilnya 1000. Jadi tinggal dibagikan saja. 625 dibagi 1000. Dapatlah hasilnya desimal yaitu 0,625. Sampai di sini, untuk mengubah berbagai bentuk pecahan, terutama pecahan biasa menjadi desimal, bisa dipahami, Soli dan Soliha? Bisa? Oke, bisa ya, insya Allah. Oke, selanjutnya berarti kita mengubah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Sebaliknya ya. Oke, ini konsepnya sama, mengubah menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, dan seterusnya. Jadi penyebut ya, kalau penyebut itu berada di bawah, di baris bawah. Kalau atas itu pembilang. Contoh nih, 0,8 sama dengan, berarti 8, angka paling ujung ini, 8 jadi pembilang. Terus dibagi berapa? Karena dia di belakang di belakang komanya ada satu angka, berarti per 10. Oke. Jadi 8 per 10. Nah, sama-sama kita sederhanakan. Jadi 8 dibagi 2 pembilangnya dan begitu juga penyebutnya. 10 dibagi 2. Jadi sama-sama bisa dibagi ya dengan bilangan yang sama antara penyebut dan pembilang. Dapatlah hasilnya 4 per 5. Selanjutnya itu 0,25. Itu berarti angka yang paling ujungnya di belakang koma berapa? 25 per, iya, 2 angka di belakang koma ada 2, berarti per 100. 25 per 100 kita sama-sama sederhanakan. Berarti sama-sama dibagi 25. Oke, jadi bebas anak-anak bunda asalkan dia bisa dibagi dengan nilai yang sama antara yang penyebut sama pembilang. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25 yaitu 4. Dapatlah hasil mengubah desimal menjadi pecahan biasa yaitu 1/4 dari 0,25. Oke, selanjutnya di sini 0,375 berarti angka yang di belakang komanya ada 375 per berapa angka di sini di belakang komanya?
Ada 3 angka. Berarti per berapa? Per 1000. Oke, tinggal dibagikan ya, disederhanakan. Angka yang sama yang dibagi baik di pembilang maupun penyebutnya. Dapatlah hasil 3/8. Sampai di sini untuk mengubah desimal menjadi pecahan biasa, ada yang ingin ditanyakan, Soli dan Soliha? Oke, sudah paham ya? Selanjutnya, itu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, kalau menyebut persen berarti per 100. Ya, penyebutnya atau pembilangnya 100 itu. Iya, penyebutnya ya, yang bagian bawahnya. Oke, contoh soal di sini. 1/4 pengalinya berapa harus menjadi 100 nih. 4 kali berapa? 25. Oke, jadi penyebut sama pembilangnya sama-sama dikali 25. Jadi 1 dikali 25 hasilnya 25, 4 dikali 25 hasilnya 100. Dapatlah hasilnya 25%. Oke, good job. Yang kedua, 4/5 sama-sama dikali menjadi penyebutnya 100 ya, pecahannya menjadi 100. Penyebutnya tapi. Nah, berarti 5 dikali berapa hasilnya 100? Oke, dikali 20. Nah, kalau penyebutnya dikali 20, berarti pembilangannya juga dikali 20. Jadi 4 dikali 20 sama dengan 80. 5 dikali 20 sama dengan 100. Berarti hasilnya adalah 80%. Nah, pintar anak-anak Bunda, Masya Allah. Semoga anak-anak Bunda bisa memahami materinya dengan baik ya. Oke, untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, ada yang ingin ditanyakan, Soli dan Soliha? Bisa dipahami? Oke, bisa ya. Oke, mantap. Oke, lanjut selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada kata kuncinya, mengubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Pasti kalau tentang persen berarti berpenyebut 100. Kemudian disederhanakan menjadi pecahan paling sederhana. Paling sederhana, angka-angkanya paling kecil. Nah, contohnya di sini ada 20%. 20% berarti itu 20 per 100. Kalau persen berarti per 100 ya. Oke, kita sederhanakan di sini. 20 per 100 itu sama-sama kita bagi berapa biar lebih sederhana? Ya, antara yang penyebut sama pembilangnya dengan angka yang sama juga. Dibagi dengan angka yang sama. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 25. Dapatlah pecahan biasa dari 20% tersebut adalah 1/5. Yang kedua, 75%. 75% kita rubah dulu. 75 per 100. Nah, sama-sama dibagi berapa? Hasilnya menjadi pecahan sederhana nih, yang paling sederhana. Iya, sama-sama dibagi 25, baik penyebut maupun pembilangnya. 75 dibagi 25, yaitu 3, 100 dibagi 25, itu 4. Jadi hasilnya adalah 3/4 ya, dari 75%. Selanjutnya, yang ketiga, 125% itu sama halnya berarti 125 per 100. Nah, kita sederhanakan. Jadi, 125 dibagi 25, terus dapatlah hasilnya 5, dan 100 dibagi 25 dapat hasilnya 4. Bisa sampai sini aja, 5/4 bisa. Tapi kalau mau disederhanakan lagi, berarti menjadi operasi pecahan campuran dia. Jadi 1 dikeluarkan, jadi 1/4. Dapat dari mana Bunda? Karena 5/4 itu sama halnya dengan 4 dikali 1 ditambah 1, 5, dan per 4. Iya, jadi 1/4.
kalau mau dibuat sederhana lagi. Tapi kalau sudah 5/4 sudah cukup, sudah benar jawabannya. Nah, untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa bisa dipahami Soli dan Soliha. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya mengubah desimal menjadi persen. Masih konsep yang sama, mengubah desimal menjadi pecahan berpenyebut 100. Kalau dia menyebut persen berarti per 100. Nah, kita di sini mengubah pecahan desimal menjadi persen. Misal 0,2 berarti 2 per 10, 100 atau 10? Iya, 10 karena satu angka di belakang koma. Oke, lanjut nih. Kita kalikan menjadi kali berapa? 10 kali berapa hasilnya menjadi 100? Iya, dikali 10. Jadi, antara penyebut sama pembilangnya sama-sama dikali 10. 2 dikali 10, 20. 10 dikali 10 hasilnya 100. Dapatlah 20%. Yang kedua, 0,35 itu sama halnya berarti 35 per 100. Dari mana 100, Bunda? Karena dua angka di belakang koma. Nah, bisa langsung dijadikan persentase. Jadi 35%. Yang ketiga, 0,125 itu berarti 125 per 1000. Dari mana, Bunda? 1000 per 1000-nya? Karena 3 angka di belakang koma. Jadi dia per 1000. Nah, untuk mencapai 100 ya per 100 karena kita yang akan kita ubah menjadi persen. Jadi kita sama-sama dibagi 10. 1000 dibagi 10, 125 dibagi 10. Dapatlah hasilnya 125 dibagi 10, hasilnya 12,5. Lalu 1000 dibagi 10 dapatlah hasilnya 100. Kalau dijadikan persen, berarti 12,5%. Oke, selanjutnya yaitu mengubah persen menjadi desimal. Kuncinya adalah mengubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Mengingatkan kembali, kalau dia tentang persen berarti per 100. Kemudian kita akan mengubah ke bentuk desimal, bentuk yang belakang angkanya ada komanya. Berarti contohnya 2%. 2% berarti 2 per 100. Tinggal dibagikan saja. 2 dibagi 100 hasilnya 0,02. Terus nomor 2, 45%. Berarti 45 per 100. Tinggal dibagikan, 45 dibagi 100, 0,45. Nah, untuk nomor 3, 50% berarti 50 per 100. Jadi desimal itu 50-nya sama-sama dibagi 10, biar lebih mudah anak bunda dalam melakukan pembagiannya. Jadi 50 dibagi 10 dapatnya 5, 100 dibagi 10 dapatlah hasilnya 10, baru bisa dibagikan lebih sederhana. 5 dibagi 10 dapatlah hasil 0,5. Wow, bisa ya, sangat mudah untuk mengubah persen menjadi desimal. Nah, dari video pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa pecahan dalam kehidupan sehari-hari banyak ya dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, membagi satu bentuk menjadi beberapa bagian, itu sudah menjadi pecahan dalam bentuk pecahan. Untuk pecahan menjadi 10, itu berarti satu angka di belakang koma. Kalau 100, berarti dua angka di belakang koma. Kalau 1000 berarti 3 angka di belakang koma dan seterusnya. Jadi kuncinya di situ. Bunda ulangin lagi, kalau 10 dia berarti 1 angka di belakang koma. Kalau 100 berarti 2 angka di belakang koma. Terus kalau 1000 berarti 3 angka di belakang koma dan sampai seterusnya. 10.000 atau bahkan 100.000 dan banyak lagi lainnya.
Oke, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 3, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada Nabi Muhammad untuk memilih waktu melakukan sholat malam. Ia dapat memilih antara sepertiga, seperdua, atau 2/3 malam. Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan kepada Nabi Muhammad untuk memilih waktu-waktu tersebut. Masya Allah ya. Jadi segala hal dalam kehidupan kita semuanya sudah terangkum dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang ada di Al-Quran menyangkut dengan keseharian dalam kehidupan kita. Nah, untuk lebih paham anak-anak bunda yang solih dan solihah, ini ada latihan soal, 5 soal ya. Jadi setiap soal ini 20 poin, semuanya sama seperti sebelumnya. Nah, ini ada soalnya yang berbeda-beda. Jadi diperhatikan maksud soalnya apa, permintaan soalnya, semuanya tidak jauh berbeda dari dalam video pembelajaran yang telah Bunda jelaskan tadi. Silakan yang masih lupa atau masih belum bisa, boleh diulangi lagi video pembelajarannya atau boleh dilihat catatannya. Tadi siapa tahu ada yang sudah mencatat di buku catatannya. Jadi bisa langsung lihat di catatannya. Jadi lebih mudah mengerjakan latihannya ya. Jadi ada yang mengubah pecahan menjadi bentuk desimal menjadi pecahan biasa, terus ada pecahan menjadi bentuk persen menjadi pecahan biasa, dan terakhir itu pecahan persen menjadi pecahan desimal. Ada 5 soal ya. Silakan dikerjakan, nanti silakan dikirimkan di GC. Yang mengirimkan tugasnya, Bunda hitung juga kehadirannya ya. Tetap semangat solih dan solihah. Yang belum paham boleh juga japri Bunda ya. Oke, jazakumullah khair atas semua perhatiannya anak-anak Bunda yang solih dan solihah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa penutup belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, see you next time. Jazakumullah khair ya anak-anak Bunda yang solih dan solihah. Tetap semangat dalam belajarnya ya. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.